Konsep Family Centered Maternity Care atau FCMC, pengertiannya, Family Centered Maternity Care atau keperawatan maternitas yang berfokus pada keluarga didefinisikan sebagai melahirkan secara aman dengan pelayanan kesehatan yang berkualitas sambil menggali, memfokuskan dan mengadaptasikan terhadap kebutuhan klien, bayi, dan keluarga. Penekanannya adalah pada pelayanan ibu dan bayinya yang mendukung kesatuan keluarga sambil mempertahankan keamanan dan keselamatan fisik. Pendekatan Family Centered Maternity Care. 10 pendekatan yang digunakan pada model Family Centered Maternity Care menurut Philip dan Zwilling 1996 adalah: peristiwa persalinan dan kelahiran dipandang sebagai suatu keadaan sejahtera, normal dan alamiah, bukan suatu keadaan sakit. Tetapi ibu saat ini mengalami perkembangannya kedewasaan, sehingga ibu dapat melakukan perawatan diri dan bayinya sendiri dengan bantuan keluarga. Kedua, pelayanan perinatal bersifat personal, disesuaikan dengan kebutuhan fisik, psikososial, latar belakang pendidikan, spiritual, dan budaya setiap ibu dan keluarga, sehingga ibu dan anak keluarga dapat melakukan aktivitasnya sesuai dengan kemampuan dan pengalamannya. Ketiga, program komprehensif edukasi perinatal mempersiapkan keluarga untuk aktif berpartisipasi sepanjang periode perinatal serta masa menjadi orang tua. Program ini mempersiapkan ibu dan keluarga sesuai kemampuannya belajar merawat diri, bayi, dan keluarganya. Keempat, penyedia pelayanan kesehatan membantu keluarga agar dapat membuat keputusan untuk perawatan mereka dan membantu keluarga memiliki pengalaman positif sesuai dengan harapannya. Pelayanan yang diberikan diharapkan memberi pengalaman positif dalam merawat keluarga, sehingga keluarga dapat memilih pelayanan yang berkualitas. Pasangan atau suami atau orang yang dipercaya ibu untuk membantunya secara aktif selama proses perinatal. Dalam hal ini, FCMC memfasilitasi pasangan atau orang yang dipercaya ibu untuk belajar merawat bayinya selama di rumah sakit, agar dapat membantu istri atau ibu postpartum setelah pulang perawatan atau di rumah. Yang keenam, memenuhi kebutuhan sesuai dengan keinginan ibu dan keluarga selama perawatan di ruang rawat. Model ini mengajarkan keluarga bagaimana mengetahui masalah dan memecahkan atau mengatasi masalahnya. Yang ketujuh, perawatan rooming in diberikan kecuali pada ibu dengan persalinan seksio sesarea. Model ini memberi gambaran bagaimana peran keluarga dalam menjalankan perannya masing-masing di rumah dengan memberikan kesempatan untuk melakukan perawatan sendiri dengan pemantauan perawat. Pemulangan dini dapat dilakukan setelah melihat kesiapan ibu dan keluarga. Yang kedelapan, ibu adalah perawat untuk bayinya sendiri. Ibu melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan bayinya kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Perawat memfasilitasi ibu dan bayi sebagai suatu kesatuan yang menjadi tanggung jawabnya. Memberi gambaran pada ibu dan keluarga, kebutuhan mana yang memerlukan bantuan orang lain. Kelima, peran orang tua diizinkan untuk merawat bayi mereka yang sakit atau resiko tinggi setiap ada waktu dan mereka
mengikut sertakan dalam perawat bayinya sesuai dengan kondisinya, memberi kesempatan pada ibu dan keluarga dengan melibatkan ibu dan pasangan dalam merawat bayi yang bermasalah sesuai dengan kemampuannya, dengan melibatkan kondisi bayi, sehingga keluarga tahu masalah bayi dan dapat mengambil keputusan dalam meminta bantuan untuk mengatasinya. Proses keperawatan maternitas yang ditangani oleh tenaga terlatih dan mampu melaksanakan proses keperawatan maternitas mulai dari proses kehamilan calon ibu sampai perawatan bayi dan masa nifas ibu pasca melahirkan. Yang pertama, melaksanakan kelas untuk pendidikan prenatal orang tua. Yang kedua, mengikut sertakan keluarga dalam perawatan kehamilan, persalinan, dan nifas. Yang ketiga, mengikut sertakan keluarga dalam operasi. Yang keempat, menetapkan peraturan yang fleksibel. Yang kelima, mengatur kamar bersalin seperti suasana rumah. Yang keenam, menjalankan sistem kunjungan tidak ketat. Yang ketujuh, mengadakan kontak dini bayi dan orang tua. Yang kedelapan, menjalankan rooming in atau ruang rawat gabung untuk ibu hamil. Yang kesembilan, mengikut sertakan anak-anak dalam proses perawatan. Yang kesepuluh, melibatkan keluarga dalam perawatan NICU. Yang ke-11, pemulangan secepat mungkin dengan diikuti follow up. Tren dan isu keperawatan maternitas. Tren dan isu keperawatan mengenai masalah. Yang ke-1, penyebab angka kematian bayi masih tinggi. Yang kedua itu penyebab angka kelahiran masih tinggi. Yang ketiga, angka kematian ibu. Terus selanjutnya itu tren dan isu keperawatan berbasis komunitas. Banyak kita temui di masyarakat, ibu hamil maupun ibu nifas mengalami kesulitan dalam merawat diri sendiri pada saat hamil maupun merawat bayi setelah melahirkan. Terus sebagai seorang perawat yang berkomplain dalam bidang maternitas, kita wajib membantu kesulitan yang dialami oleh ibu hamil maupun ibu nifas. Beberapa kesulitan yang dialami oleh para ibu hamil maupun ibu nifas diantaranya: yang ke-1, ketidaktahuan ibu hamil tentang makanan apa yang harus dikonsumsi pada saat hamil. Terus yang kedua itu kebingungan ibu nifas jika ASI tidak keluar. Tren dan isu keperawatan maternitas tentang spesialisasi perawat. Perkembangan di era globalisasi yang menyebabkan keperawatan di Indonesia harus menyesuaikan dengan perkembangan keperawatan di negara yang telah berkembang. Banyak teknologi modern yang bisa membantu para petugas kesehatan dalam mengiringi kehamilan serta persalinan pada ibu. Teknologi dan cara-cara baru yang perkembangan saat ini adalah diantaranya: 1. Alat kontrasepsi implan terbaru. 2. Water breath. 3. USG atau ultrasonografi 3 dimensi dan 4 dimensi. 4. Pil KB terbaru. Tren dan isu keperawatan maternitas tentang sistem pembayaran dan asuransi. Di Indonesia ada bermacam-macam asuransi yang disediakan oleh pemerintahan, diantaranya jam persal. Sasaran yang dijamin jam persal antara lain ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, pelayanan bayi baru lahir. Yang didapat oleh peserta jam persal mengikuti sebagai berikut: pemeriksaan kehamilan ICN sekurang-kurangnya 4 kali, 1 kali trimester 1, 1 kali trimester 2, dan 2 kali trimester 3. Persalinan normal, pelayanan nifas normal, pelayanan bayi baru lahir normal, pemeriksaan kehamilan risiko tinggi, pelayanan pasca keguguran, persalinan vaginam
dengan tindakan emergensi dasar, pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi dasar, pemeriksaan rujukan kehamilan pada kehamilan risiko tinggi, penanganan rujukan pasca keguguran, penanganan kehamilan ektopik terganggu, persalinan dengan tindakan emergensi komprehensif, pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi komprehensif, dan pelayanan KB pasca persalinan.